Istilah lebih dari pemenang di Roma 8 ayat 37 sering banget disalahpahami. Banyak orang pikir artinya hidup tanpa masalah, tanpa luka, tanpa kegagalan. Seolah-olah orang yang lebih dari pemenang itu selalu di atas, selalu sukses, selalu profit, nggak pernah kalah. Tapi kalau begitu, Paulus jelas nggak masuk hitungan. Hidupnya penuh penderitaan, dipenjara, dicambuk, dikhianati, bahkan mati sebagai martir. Kalau memang diukur dari kenyamanan, Paulus kalah total. Justru disitulah anehnya iman Kristen. Jadi lebih dari pemenang bukan berarti kamu nggak pernah jatuh. Tapi waktu kamu jatuh, Tuhan nggak biarkan kamu jatuh terus. Kamu bisa bangkit lagi karena kasih-Nya lebih kuat dari kejatuhanmu. Kata lebih dari pemenang berasal dari bahasa Yunani hupernikao. Itu bukan kemenangan biasa. Itu kemenangan yang kelewat batas. Kemenangan yang nggak bisa dijatuhkan bahkan oleh penderitaan. Artinya, kasih Kristus di dalam kita membuat kita tetap berdiri meski dunia berusaha menjatuhkan. Kita menang bukan karena kuat, tapi karena anugerah-Nya gak pernah berhenti menopang. Seperti kata Paulus, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Roma 8 ayat 38 dan 39. Lebih dari pemenang bukan cuma tentang bertahan hidup, itu tentang gimana kamu tetap berdiri ketika segalanya hancur. Ada yang sakit kronis tetapi tetap berkata Tuhan baik. Ada yang doanya belum dijawab tapi tetap melayani. Ada yang bangkrut tapi tetap setia. Dan ada seorang istri atau suami yang dikhianati pasangannya tapi tetap memilih mengampuni meskipun nyesek. Ketika kamu dihajar, dibanting dan diremehkan orang, dipermalukan di depan banyak orang, bahkan disiksa oleh situasi yang kamu sendiri nggak mengerti, kasih Kristus tetap di situ. Tuhan gak selalu berikan kemudahan, tapi menjanjikan penyertaan yang selalu hadir. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Mazmur 23 ayat 4. Kasih Kristus gak selalu mengangkatmu dari badai, tapi selalu menopangmu di tengah badai itu, supaya badai tidak menghancurkan kamu. Dunia punya definisi sendiri soal menang. Siapa yang lebih kaya, lebih populer, lebih kuat. Tapi Yesus berkata, dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Yohanes 16 ayat 33. Jadi kemenangan sejati bukan hidup tanpa badai, tapi tetap tenang di tengah badai, karena kita tahu siapa yang berkuasa atas hidup kita. Lebih dari pemenang bukan slogan motivasi, tapi realitas iman. Artinya kamu bisa kecewa, tapi nggak menyerah. Bisa takut, tapi tetap percaya. Bisa jatuh, tapi tetap bangkit. Karena kemenanganmu bukan hasil kekuatanmu, tapi karena Kristus sudah menang lebih dulu, dan kasih-Nya membuat kamu tetap tegak berdiri.